Zaman now, laptop itu udah jadi kebutuhan primer. Belajar, bikin tugas, riset, kemudian ujian negara pun dimudahkan dengan adanya laptop. Bahkan sekarang pembelajaran lewat online atau daring juga menggunakan laptop. Bisa kebayangkan kalau nggak ada laptop, nggak ada smartphone, nggak ada internet, bahkan nggak ada kuota. Oke, memilih laptop yang tepat bukanlah perkara mudah. Satu laptop bisa jadi terbaik untuk si A, tapi buruk banget untuk si B dan sebaliknya. Contoh konkretnya, mungkin kita pernah ngalamin beli laptop lantas menyesal karena laptopnya kurang cepat, kurang tipis, nggak bisa jalanin aplikasi ini, nggak bisa jalanin aplikasi itu, layarnya kurang tajam dan lain-lain. Atau bahkan bingung mau beli yang mana sih dari sekian banyak pilihan. Ada pilihan A, ada B, C, dan D sesuai budget kita. Selidik punya selidik, harga rada-rada sama, tapi mana ya yang terbaik? Lewat video kali ini kita akan share tips atau formula cara memilih laptop terbaik. Terbaik di sini yaitu laptop yang paling ideal. Pastinya sobat sekalian akan terhindar dari kejadian salah pilih laptop dan kebingungan sewaktu memilih atau mau membeli laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 99 Channel. Apa kabar sobat YouTube sejagat raya? Formulanya adalah sangat mudah. Ngerti kebutuhan diri ditambah ngerti spesifikasi ditambah budget yang tersedia, hasilnya sama dengan laptop ideal. Ngerti kebutuhan diri. Banyak orang beli laptop tanpa ngerti kebutuhan diri terlebih dahulu. Langkah penting ini sering kali di-skip oleh para pembeli laptop. Mereka seringnya langsung saja ke toko-toko, tanya-tanya banding-banding harga lantas beli. Alhasil, laptop yang sebelumnya dikira bagus, ternyata pada kenyataannya tidak sebagus yang dibayangkan. Tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak srek, dan lain-lain. Padahal udah merogoh kocek jutaan rupiah. Penyesalan memang datangnya belakangan. Ada langkah yang sederhana agar kita bisa memilih laptop sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, bertanya kepada diri sendiri, saya butuh laptop itu untuk apa sih? Kemudian tuliskan jawaban per poin di secari kertas. Yang ketiganya, simpulkan pemakaian. Pemakaian laptopnya untuk kategori mana nih? Ringan, menengah, atau berat? Berat di sini maksudnya untuk kerjaan yang melibatkan pengolahan, pengeditan gambar, video, atau mungkin untuk game-game. Contohnya semacam ini. Saya butuh untuk kerja tugas sekolah SD, SMP, SMA, yang penting bisa menjalankan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint untuk presentasi. Kemudian bisa untuk ikut ujian negara berbasis internet atau pembelajaran online, browsing di internet, atau hanya untuk kebutuhan streaming YouTube. Maka bisa disimpulkan, saya membutuhkan laptop dengan pemakaian yang ringan. Contoh yang keduanya, saya butuh laptop itu untuk edit video, nge-vlog misalnya, mau main game action atau yang berat-berat game sambil tetap bisa ngerjain tugas-tugas. Kesimpulannya, pemakaian laptop ini masuk dalam kategori pemakaian sedang dan berat. Nah, silakan sobat untuk membuat list dan kesimpulan seperti tadi. Selain bisa membuat sobat lebih fokus, sobat bisa selangkah lebih maju untuk mendapatkan laptop ideal tanpa penyesalan. Kemudian langkah berikutnya adalah menerjemahkan kebutuhan kita di dalam bahasa teknis, mengerti spesifikasi dari sebuah laptop. Contoh gambaran spesifikasi laptop. Semisal ada sebuah laptop dengan spesifikasi Core i5, 8GB RAM, 500GB hard disk, kemudian VGA Nvidia 2GB. Kemudian yang B, laptop B, spesifikasinya
Core i3, 4 GB RAM, 500 GB hard disk, kemudian PGA-nya Intel. Waktu kita berbelanja ke sebuah toko, kita sering dihadapkan dengan detail seperti tadi, dengan spesifikasi dari sebuah laptop. Detail ini adalah mengenai komponen-komponen fisik hardware yang terpasang di dalam sebuah laptop. Singkatnya, dengan mengerti cara membaca spek dari sebuah laptop, kita dapat mengetahui isi komponen dalam laptop yang bersangkutan. Contoh sekilas anatomi spesifikasi, contohnya Core i5. Ini sering mendeskripsikan tentang prosesor komputer alias otak komputer, karena disinilah pusat pengolahan data oleh suatu komputer. Intinya makin tinggi pasti makin baik. Kemudian 8 GB RAM. Sudah kita ketahui RAM adalah tempat penyimpanan dan pemrosesan data untuk sementara. Jadi makin besar RAM, makin cepat proses sebuah data. Misalnya kita membuka tab di Mozilla, Chrome atau browser lainnya yang dapat dibuka secara bersamaan. Jadi makin besar juga makin baik. Kemudian 500 GB hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data yang permanen di komputer. Makin besar sebuah hard disk, maka makin banyak data yang dapat disimpan. Tapi perlu diketahui bahwa zaman now ada dua macam jenis hard disk yang beredar di pasaran, yaitu analog dan SSD atau solid state drive. PGA NVIDIA GTX Radeon itu merupakan kata kunci untuk kartu grafis yang khusus atau PGA khusus. Maksudnya khusus, jadi sebagian besar laptop dapat berjalan baik-baik saja tanpa kartu grafis atau PGA, karena tugas memproses grafis sering dibebankan kepada prosesor. Jadi kalau spesifikasi tadi ada tentang di deskripsi ada PGA Intel, ini sering artinya laptop tersebut tidak memiliki kartu grafis khusus. Lantas apa lebihnya sih kalau ada kartu grafis yang khusus itu sendiri? Tentunya banyak lebihnya. Yang pertama, harganya pasti laptop tersebut lebih mahal. Juga performan dari si laptop itu untuk menjalankan pengeditan video dan bermain game akan menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita akan menerjemahkan kesimpulan dari tahap mengerti keperluan diri. Yang tadi udah kita bahas, yaitu kebutuhan diri dengan kategori laptop ringan, menengah, dan berat. Contohnya, kebutuhan laptop dengan kategori ringan, dia memiliki spesifikasi prosesor Intel, serinya Celeron dual core, tetapi bukan seri I ya. Kemudian RAM 2 GB sampai 4 GB. Kemudian hard disknya tipe analog 500 GB. Kemudian PGA-nya tidak tersedia kartu grafis khusus. Ini masuk ke dalam kategori laptop ringan. Kemudian menengah ke bawah, spesifikasi laptop tersebut misalkan prosesor Intel seri Core i3, memiliki RAM 4 GB, kemudian memiliki hard disk 500 GB. Kemudian PGA sudah ada kartu grafis khusus namun masih entry level. Itu masuk dalam kategori menengah ke bawah. Kemudian dengan laptop kategori menengah ke atas, spesifikasinya contohnya prosesor Intel seri Core i5, kemudian RAM 8 GB, hard disk 500 GB atau bahkan sampai 1 TB. Tipenya SATA atau 128 GB sampai 256 GB tipe SSD. Kemudian PGA kartu grafis masuk ke kelas menengah. Kemudian dengan laptop dengan kategori berat, contohnya spesifikasinya prosesor Intel seri Core i7, kemudian RAM-nya 8 GB sampai 16 GB atau lebih, hard disknya sudah SSD total atau hybrid. PGA-nya kartu grafis kelas berat high sampai N. Oke, dengan mengetahui keperluan Anda, keperluan laptop untuk yang ringan sampai berat tersebut, maka kita sekarang bisa mengerti bagaimana mencari spesifikasi yang sesuai.
Namun masih perlu satu langkah lagi agar pertimbangan menjadi sempurna, yaitu apa? Budget laptop. Setelah memahami keinginan diri dan spesifikasi, langkah penentu terakhir adalah kecukupan dana alias budgetnya. Gambaran singkatnya, laptop dengan spesifikasi ringan sering berkisaran antara 3 juta sampai 4 juta rupiah. Laptop dengan spesifikasi menengah awal sering berkisar 5 juta sampai 7 juta rupiah. Laptop dengan spesifikasi menengah ke atas sering berkisar 8 juta sampai 10 juta rupiah. Sedangkan laptop dengan spesifikasi yang berat seringkali memiliki harga kisaran di atas 11 juta rupiahan. Sekedar saran saja, bila sobat sudah menetapkan budget, maka carilah yang value for money nya paling tinggi. Artinya bandingkan laptop-laptop berbeda merek yang berspesifikasi sama namun mempunyai rentang harga yang berbeda. Jadi bijaklah untuk memilih. Kesimpulan cara memilih laptop. Perlu diingatkan, kebutuhan penggunaan laptop oleh sobat adalah langkah pertama dan tidak bisa ditawar. Dengan menuliskan kebutuhan untuk apa saja sebuah laptop digunakan, sobat akan menjadi lebih aware dengan pilihan Anda dan memudahkan untuk menyempitkan pilihan, menimbang yang perlu dan yang tidak. Kemudian bila sobat sudah mahir membaca spesifikasi umum dari sebuah laptop seperti penjelasan tadi, maka mulailah untuk membandingkan spesifikasi antara laptop yang satu dengan yang lain secara real time. Dapatkan kandidat-kandidat laptop ideal untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Bila belum, maka berusaha terus belajar, berlatih dan membaca dengan memahami anatomi spesifikasi laptop tersebut. Sobat hanya selangkah lagi untuk menjadi lebih mahir dalam membaca spesifikasi laptop secara umum. Kemudian yang terakhir, sesuai budget, carilah value for money. Spesifikasi setinggi mungkin untuk harga yang serendah mungkin. Bila ternyata laptop yang Anda butuhkan di atas kesanggupan atau budget, cobalah untuk bersabar, menabung atau mencicil, atau membeli laptop dengan harga yang terjangkau terlebih dahulu yang dapat dipakai sementara sebelum beranjak ke laptop dengan spesifikasi sesuai idaman Anda. Oke, selamat berburu laptop. Selamat mencoba mengaplikasikan tips atau formula mendapatkan laptop ideal Anda. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.